kita hormati para alim ulama kita. Ya, assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita mencoba menjawab satu pertanyaan. Jadi ada yang bertanya tentang kritik agama. Ya, ada yang mengatakan kalau kritik agama bukannya malah membuat iman kita lemah. Ini satu tuduhan yang berbahaya dan dapat menyesatkan. Ya, kritik agama itu bukannya membuat iman kita lemah, justru kritik agama membuat iman kita semakin kuat. Jadi kalau ada yang mengatakan kritik agama membuat iman kita lemah, itu patut dipertanyakan. Apakah orang yang dimaksud yang melakukan upaya kritik agama itu sesuai dengan kaidah ketika melakukan kritik agama? Jangan-jangan dia melenceng, jangan-jangan dia asal-asalan, tabrak sana sini, ugal-ugalan. Jelas kalau caranya tidak benar, caranya tidak baik, tentu akan hasilnya juga tidak baik. Atau memang niatnya sudah buruk, seperti yang dilakukan oleh sebagian dari yang disebut orientalis. Dan orientalis juga hari ini sudah bisa dikatakan sudah semakin berkurang, mereka yang benar-benar orientalis itu sudah berkurang. Murid-muridnya memang secara garis kita katakan secara riwayat keilmuannya, guru-guru mereka adalah para orientalis. Guru-guru dari sarjana-sarjana studi Islam yang ada di Eropa, di Amerika Utara, memang mereka rata-rata berasal dari situ, berasal dari kalangan orientalis. Akan tetapi hari ini, di abad ke-21, sejak akhir abad ke-20, kemudian masuk di abad ke-21 ini sudah lebih 20 tahun, sudah lebih dari 2 dekade di abad 21, studi Islam di barat itu sudah tidak lagi memiliki tendensi untuk orientalisme, tapi tendensinya sudah lebih objektif, dan begitu seterusnya. Ke depan juga akan berbeda. Nah, kembali lagi, apakah kritik agama itu memang menyerang atau melemahkan iman atau menguatkan iman? Fakta memang menguatkan iman, justru menguatkan. Tentu kembali lagi bagaimana kita melakukannya. Kalau melakukannya sesuai dengan kaidah-kaidah, ada kaidah-kaidah, nggak main-main. Kritik agama bukan asal ngomong, bukan bicara kadrun, kampret, cebong, urudu, dombrun dan sebagainya. Itu tidak masuk dalam kritik agama. Bukan melakukan penyerangan terhadap kelompok ataupun terhadap ulama atau sarjana tertentu. Ketika mengata-ngatai, menjelek-jelekkan, seorang Quraisy Shihab misalnya, seorang Mun'im Siri, hanya dijelek-jelekkan begitu. Itu orang menjelek-jelekkan orang lain, itu menunjukkan kebodohannya, menunjukkan kualitas dari orang itu. Kita nggak bisa judging ulama, tidak bisa dijudge begitu saja. Termasuk ketika orang menjelek-jelekkan MRS, Muhammad Rizik Syihab, atau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kita hormati para alim ulama kita hormati para cendekiawan kita. Beliau-beliau itu punya perbedaan pandangan. Sempat ramai juga di YouTube bagaimana Ustadz Adi Hidayat dan Buya Syakur berpolemik. Hal yang sama, Nasir dengan Soekarno berpolemik juga. Soekarno juga dengan Hatta juga berpolemik juga. Banyak sarjana inteligensia muslim, cendekiawan Islam yang berpolemik pada masa-masa hidupnya. Apakah mereka itu bermusuhan? Tidak. Buya Hamka itu menyolatkan Soekarno, kemudian Amin Rais itu menyolatkan Soeharto. Hal yang begitulah yang terjadi. Pada dasarnya
kritik agama memang tidak bertujuan untuk menyerang. Kecuali memang orangnya yang punya niat salah. Ketika niat sudah salah, maka hasilnya akan salah. Ketika metodenya ya atau caranya tidak sesuai, ya dia melanggar kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, tentu akan menyesatkan dirinya sendiri. Karena yang tersesat dalam kritik agamanya itu adalah orang-orang yang kalau dia tidak punya niat yang salah, barangkali ya dia punya tendensi atau dia melanggar satu kaidah-kaidah yang sudah ada. Tidak ada penjelasan lain.